Oke, ini di record ya, masuk di YouTube loh. Jadi saya pegang janji Anda. Iya. Rebahan sambil mikir kapan gua kaya ya. Season 6 atau season 7? Hai guys, welcome back to my YouTube channel Stefan Dewisan. Thank you yang sudah nonton video aku, terus videonya Kakai. Di video sebelumnya sudah ada. Mau ngecek tinggal klik link di bawah. Sorry aku nggak punya YouTube, tapi kalian boleh loh kayak cari di YouTube ya Kaisa Frida Hesi. Nanti kalian bakalan aku suguhin video, tapi nanti boleh langsung di subscribe, ada di bawah sini. 1000 subscriber baru aku upload anjir. Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi di video ini aku tuh cuma mau nanya-nanyain Kakai beberapa hal yang banyak sekali ditanyakan sambil kita ngopi. Pertanyaannya dari mana sih? Dari HP aku. Yang dari Instagram, dari Q&A gitu. Nanya di HP mau lu print juga gue nggak peduli. Maksudnya siapa yang nanya, ya kan? Orang-orang jadi aku tuh naruh question box gitu kan, terus yang mau nanya Kakai apa gitu tinggal taruh pertanyaannya terus aku tanya ke dia. Ribet dia nih orang ini. Ya udah Kakai sambil ini. Mohon maaf Bu, boleh nggak saya jujur Bu? Iya. Ini kan dapur udah bagus kan Bu, kenapa gue disuguhin ini sih kursi bakso? Mohon maaf ya. Maaf guys, kalau ada yang mau endorse kursi boleh. Kursi aku cuma ada kursi 35.000. Ya, tolong dong para mebel-mebel peka ya, Fanny minta endorse. Ya yang bagus, yang kursi bar kayak gitu loh. Bisa diem Apaan loh, ya? bisa diem loh. Gue nanya, ini channel aku, kamu diam dulu. Oke, aku makan donat dulu lah. Jadi ini tuh, sekarang kita mau ngopi gitu deh. Aku mau bikinin dia kopi. Kamu udah pernah minum kopi V60 belum? Yang Vietnam itu? Ya enggak, bukan Vietnam, jadi kayak lebih kayak manual brewing gitu loh, yang kayak gini aku pouring gitu. Enggak, udah pernah. Udah pernah. Tapi dia belum pernah coba buatan aku, jadi hari ini akan bikin. Sambil aku tanya, jadi Kakai, how's your life after MasterChef? Iya, kayak kehidupan selama MasterChef ya gitu-gitu aja sebenarnya, balik lagi ke rutinitas awal ya. Aku catering sehatnya juga kayak aku terusin lagi. Terus ada beberapa project yang bikin resep ramen tuh, ada online store juga. Itu yang apa? Namanya Take Choy. Take Choy di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Halal loh, gengs. Dan dia yang bikin resepnya gitu loh. Nopok nolar. Nopok nolar ya. Jadi kalau mau mampir ke sana terus udah gitu ya. Nggak ada sih, paling kalau misalkan ada kerjaan dari manajemen, sisanya rebahan sih kesibukannya. Yakin rebahan? Rebahan sambil mikir kapan gua kaya ya. Terus Kakak stay di mana sekarang? Karena anak-anak lagi school from home, aku balik ke hometown di Bandung. Jadi rumah di Bogor aku tinggalin gitu. Orang kaya ya, rumahnya ada juga. Rumah nyokap gua. Yang di Bogor rumah mantan laki gua. Ups. Gitu dah. Kayak gitu sih, sudah seperti itu aja. Terus kedepannya mau apa nih? Kalau kayak misalkan kayak restoran ya Take Choy lah anggap. Berarti kan Kakak ngerunning yang itu, resep itu. Terus kedepannya mau apa? Entah YouTube kah, entah di TikTok kah, entah apakah, atau main saham ya? Main saham, kripto. Iya gitu. Enggak sih, aku kayaknya lagi sekarang tuh banyak banget yang support buat bikin YouTube ya, termasuk kamu ya kan ya. Kayak aku bakalan fokusin ke situ deh, karena aku udah kayak mundur. Mau 2 tahun ada kali ya? 2 tahun? Nggak jadi bikin YouTube. Ya, Kayak tahun ini aku bakalan kelarin dulu YouTube lah, minimal kayak ada usahanya dulu gitu, nguploadin. Sisanya nanti lihat nanti lah gitu. Sambil menunggu panggilan kerjaan ya. Kalau yang kayak di Instagram kan Kakak sering bikin tuh. Apaan? Banyak, aku mah nggak tahu itu barang apaan, aku jangan ngerti, kayak sendok-sendok gitu. Aku kira itu clay loh katanya. Itu iseng aja. Iseng aja itu. Terus yang sendok resin. nggak tahu sendok bening. Aku lupa bawain buat kamu. Ya jadi kemarin tuh aku iseng gitu, kan aku punya resin di rumah, terus udah gitu ada cetakan, itu sebenarnya cetakan coklat kan. Cetakan coklat bentuknya sendok yang dari silikon. Jadi berarti kalau disimpulkan kan Kakak bilang kalau misalnya nggak ada kerjaan dari manajemen, terus kalau misalnya nggak ada YouTube, nggak ada apa, sisanya rebahan itu mah bukan rebahan. Itu mah dia jualan juga guys, maksudnya dari DIY-nya dia jualin juga gitu. Kagak lah, kan gua tidur kan kagak tiap hari tidur anjir, meninggal dong gua. Pas bangun ya gua bikin resin, ntar malamnya rebahan lagi gitu, maksudnya sambil nungguin resin kan gua ya tidur. diperjelaskan nanti kalau misalnya netizen, oh Kakak rebahan doang nganggur gitu kan
Dia diperjelas. Dia juga do something gitu loh guys. Aduh. Iya, itu sebenarnya cuma kayak ngisi waktu luang aja karena tuh kan aku anaknya DIY banget ya. DIY itu yang kayak suka bikin-bikin, dia Do it bisa bikin yourself. baju gitu-gitu. Kayak gitu. Aku juga bikinin strap mask gitu. Cuma ya gitu dagangnya kalau lagi pengen dagang aja, kalau lagi pas pengen bikin baru dijual-jualin lagi. Mental orang kaya, mantap. Ya kayak jangan jadikan uang itu sebagai tujuan, tapi jadikan uang itu sebagai alat. Asik. Alat apa? Saya nggak punya peralatan, susah banget beli peralatan duitnya. Iya, jadi kayak iseng aja gitu aku. Daripada aku stres, itu kayak lebih ke terapi juga sih, Pan. Soalnya kan di pandemi gini kan aku takut kemana-mana ya. Yang biasanya aku bisa kayak sehari di Jakarta, sehari di Bogor, kemana-mana main sama Fani misalkan keluar gitu. Sekarang kan terbatas, ya otomatis tuh kegiatan pasti banyaknya di rumah. Ya pasti melakukan sesuatu yang positif lah. Katanya sih gitu ya. Tapi so far berarti enjoy dengan this life now, ataukah itukah life changing kah, atau kayak misalnya malah jadi burden of pressure for you or no? Setelah MasterChef, pressure sih. Pressure. Kamu emang enggak gitu? Wah, kenapa kamu nanya saya? Iya, jangan saya. Jangan tanya saya. Pressure Saya sih, nanya kamu. karena ekspektasi orang kan jadi lebih gimana gitu. Tadinya orang tuh kayak nggak peduli juga gue bakalan jadi apa, kedepannya gue mau ngapain gitu loh. Sekarang kan kayak jadi ada lebih banyak orang yang nungguin gitu loh untuk kayak bikin sesuatu, karena ya mereka taunya selama MasterChef harusnya Ada something. ada sesuatu yang harus diinin dong, ini loh kayak runner-up-nya MasterChef tuh gitu kan. Tapi omongan begitu penting gak sih buat kamu? Maksudnya kayak jatuhnya positif atau negatif? Kalau buat trigger jadi kitanya lebih semangat sih ya perlu ya. Cuma kadang-kadang lu pay my bills nggak gitu? Kayak lu nyuruh gue ini itu, lu modalin nggak? Ya, Gitu aja sih. enak ya bisa mikir kayak gitu ya. Hah? Emang nggak bisa? Susah, justru jadinya kayak pressure banget gitu loh, kayak apalagi ya maksudnya kan aku juaranya gitu kan, jadi kayak semua orang tuh harus kayak kok juara begini, padahal sebenarnya kan nggak semua yang aku lakukan juga aku enjoy gitu. Siapa kan yang ngomong kayak gitu kan? Ada deh, rahasia dong. Mana? Jadi kakak itu preman. Tapi berarti ya, tapi so far so good kan, maksudnya lebih banyak positifnya kan dari MasterChef sebenarnya. Lebih ke kayak mungkin kalau dibilang aku juga nggak ngecek ya negatif apa positifnya banyakan mana. Cuma kayak gue nggak mikirin yang negatifnya gitu, kayak nggak ada untungnya buat gue ya, gue pikirin yang Berarti positifnya aja. simpelnya you're happy with Kai right now gitu kan. Iya. Nah, oke. Good lah. Enggak, tapi yang kayak gue nggak habis pikir tuh pertanyaan dari orang-orang yang kayak kalau gue nggak posting konten masak nih, kakaknya masih bisa masak nggak? Ya lu pikir aja nih dia. Iya juga sih, make sense sih. Kayak maksudnya kenapa pertanyaannya harus kayak gitu ya? Ya kan lo nggak tahu gue di dapur di rumah. Ya nggak semuanya juga di media sosial sih. Ya kayak kakaknya masih bisa masak nggak? Terus gue cuma bisa masak di galeri, itu gimana sih maksudnya, kayak kenapa sih hidupnya kayak gitu deh? Gitu loh, kadang-kadang suka bikin bingung. Makanya justru itu kita kan ngobrol di sini gimana nih, maksudnya your life after MasterChef, gimana kah bla bla bla, dan pandangan orang tuh menurut kamu kayak gimana gitu loh. Jadi sebenarnya sih guys, kita juga ya pasti masih masak lah, masa kita cuma bisa masak di galeri, ya enggak lah. Lu sih, kalau gue mau pesen itu sih. Itu kan Pesen. Pesen lah, ngapain lah, kalau bisa beli mah ngapain bikin, Nggak capek penting ya, siapa. pokoknya nggak mungkin lah kita keluar dari galeri udah nggak bisa masak, ya tetap aja sama aja sebenarnya. Cuman kan the game is over gitu loh. Setelah MasterChef ya kita balik ke nama kita sendiri lagi. Ya, we start our things di luar MasterChef lah gitu loh. MasterChef kan udah selesai. Iya. Masak masih, tapi kayak nggak selalu, nggak berarti karena gue lulusan MasterChef semuanya tuh dijadiin konsumsi publik gitu. Yes. Lu nggak perlu tahu gitu. Mbak, ini maaf kopinya masih lama ya? Sabar dong, manual brewing tuh perlu cinta dan proses tau. Mending gue manggil Starling aja nggak sih? Apaan Starling? Wah, Sultan memang nggak tahu Starling ya. Ada yang tahu Starling nggak? Starbucks keliling tuh nggak yang pakai sepeda. Oh, Starling Starbucks keliling. Ya inilah bedanya winner sama runner up. Kagak tahu dia mau Starbucks keliling. Mbak boleh minta esnya nggak, Mbak? Jangan dong, kamu harus seruput ini di sekitar berapa ya? 80 derajat. Kamu bisa pakai es? Bisa, tapi nanti dulu. Sayang tahu, ini mah kita udah brew gini. Nanti kalau misalnya udah kamu nyoba seseruput, aku ambilin es deh. Oke. Tapi masih panas hati-hati.
Sambil dimakan Mbak, oh udah habis. Justru Ya mau ampun, ngambil lagi, ya. mau ngambil lagi nunggu lu duduk dulu gitu biar nggak kelihatan marah. Ini manual brewing, oke? Ya tahu gua. Di smell dulu. Jadi aku tuh sebenarnya mau ngasih tahu kalau misalnya kopi tuh nggak selalu pahit gitu loh. Smellnya juga bukan kayak yang ada di toko-toko doang. Tapi kalau misalkan lu kopinya nggak mau pahit, minum susu aja nggak sih? Ya ribet. Iya sih. Kayak ya udah sih kalau kopi pahit ya udah gitu. Ya udah sih kopi. Cheers dulu. Cheers. Ngopi sih bro. Anjay. Kopi sih bro. Waduh. Ini cobain dong donat buatan my best friend. Oh gitu. Horizon Daughter. Enak banget ya pasti ya. Enak banget sih, tapi aku nawarin tapi kamu jangan makan yang ini ya. Ya, Itu punya aku. ya udah. Terus aku kan nggak begitu suka coklat. Ini buat kamu, buat aku. Kok lu ngatur gue? Mau Kok lu nggak? ngatur gue? Oh iya mau. Ya udah. Kan buat tamu di sini. Ya ampun. Iya, Kapan gue menang gitu kayaknya kalau mulu ini. ini kayak harus digini-gini nggak? Enggak. Beda rasanya. Es dah. Udah amat gue lagi. Coba ini balik nggak es. Kan asam gitu kan. Enggak tahu gitu. Udah hidup lo. Merah ya. Jatuh. Udah nggak boleh banyak. Oh ya udah. Ini aku. Kok lu juga pakai es? Karena kamu pakai es. Jadi guys, udah tahu kan House Lives, Kai's Lives after Master Chef ya kayak gitulah. Sebenarnya kita juga balik kayak biasa aja kali ini nggak sih? Ya mungkin anggapan orang tuh yang kayak nonton tuh ya kalau misalkan lu udah juara 1, juara 2 atau lu kayak bertahan di Master Chef tuh anggapannya keluar tuh bakalan dipermudah semuanya. Well it is buat beberapa hal. Cuma kalau misalkan untuk struggling sih ya sama kayak kalian yang baru mulai dari awal, karena kita pun juga menganggap Master Chef itu sebagai batu lompatan doang nggak sih? Betul sekali guys. Jadi Kayak kayak nggak mudah gitu. nggak ada yang mudah juga sih, semuanya juga susah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, setelah kita keluar dari Master Chef justru itu semua baru mulai nggak sih? Iya parah. Kita jadi kayak tahu jati diri. Oh, oke, jati diri kita ada berapa puluh persen di F&B nih. Apa nih yang mau kita pilih gitu? Dan itu kita harus mikirin sendiri deh, harus nyoba peruntungan sendiri. Kalau misalnya kita berharap keluar dari Master Chef, kita langsung jadi selebriti, chef, artis dan kayak no. You don't know yeah. You don't know lah. You don't know lah. Apalagi kalau misalkan kayak lu masih belum tahu personal lu seperti apa. Kayak percuma, misalnya kayak aku nih. Aku maksain aku bikin konten YouTube Kayak Fanny misalnya. serius atau kayak Fanny yang kayak ngopi saya bro gitu kan ya, nggak keluar personanya gitu. Tapi ya begitu pun sebaliknya, kayak Kalau aku di nyablak-nyablakin juga nggak bakal bisa juga gitu loh. Fanny mana mau sih kayak ekspresi yang kayak gitu, kayak kalau aku tuh kayak semudah itu, kalau Fanny tuh kayak nggak ke bisa. situ personanya gitu. Jadi kalau lu masih belum tahu diri lu sendiri seperti apa tuh ya susah juga. Nah itu makanya kayak di saat lu udah kayak banyak tuntutan nih begitu keluar dari MasterChef, ekspektasi orang seperti apa, sedangkan lu tuh masih harus butuh waktu mengenal diri lu sendiri, itu yang bikin sulit. Gitu ya nggak sih sebenarnya, kayak gitu nggak sih? Nah, Iya. akhirnya aku menemukan nih persona aku seperti apa ya kan? Kagak ada duitnya. Ngaco, itu perkataan itu doa loh. Oh. Nanti kalau kata ibu di bawah tuh dia bilang kalau misalnya ada malaikat tiba-tiba mendengar terus dia bilang amin, bahaya gitu. Jadi kayak kalau bilang gitu nggak jadi gitu. Sudah. Berarti kalau misalnya House Lives after Master Chef berarti kakak sibuk apa sama aja dong jawabannya. Pasti Sebenarnya- udah kan ya? Iya, sebenarnya kalau misalkan sibuk sih ya sibuk bertahan hidup nggak sih? Kayak sama aja kayak kalian gitu, cuma bedanya sekarang dikasih chance buat kayak dibukain jalan nggak sih? Iya, Setelah Master betul. Chef. Tadinya kayak gue peluangnya cuma segini, terus tiba-tiba ikutan Master Chef jadi peluangnya segini gitu loh. Sekarang ya lagi struggling aja biar kayak ini tuh semua bisa gua raup gitu loh. Karena kan pes orang beda-beda. Mungkin kalau buat Fanny kan kayak dia udah tahu mau ngapain gitu dan dilakuin gitu. Bedanya kalau aku tuh udah tahu mau ngapain, males gua ngelakuin. Itu dia. Tapi itu setelah Master Chef 2 tahun kayak udah cukup deh, gua males-malesan. Oke, ini di record ya, masuk di YouTube loh. Jadi saya pegang janji Anda. Iya. Saya pegang janji Anda. Saya tunggu video Anda tayang ya. Baiklah teman-teman. Jadi sebenarnya dia tuh sudah punya video tuh udah dari lama gitu loh guys. Tapi kayak ini tuh kurang bagusan tuh, kalau kayak aku ngeliatnya kayak gila video gue yang kayak sampah aja gue upload kayak gitu nih. Sudah sebagus itu dia masih bilang kayak nggak banget. Nggak tahu, kayak maksudnya ganggu nggak sih kalau misalkan kayak ngelihat yang kamu nggak suka terus kayak tiap hari kan kamu pasti nonton nih, kayak aku nggak mau. Ngapain juga kamu nontonin video kamu tiap hari?
Karena Narsis aku suka banget. diri aku sendiri. Tuh gila. I love myself and you should too. Mana sih baksonya kagak datang-datang? Nggak masuk-masuk. Oh, kira lagi tempat bakso. Itu enak juga ya kayak gini ya, bikin ngomong-ngomong di dapur gitu. Asik. Langsung masuk brand kopi. Brand kopi, peka ya. Nanti kita akan main this or that di terakhir ya. Jadi nanya lagi aku dong, aku pengen ditanya nih. Oke, jadi kan kalau misalnya yang penontonnya MasterChef berarti kan ya udahlah mereka udah tahu kakak MasterChef. Misalnya let's say ini penontonnya di luar MasterChef yang subscriber aku yang suka masak. Oke, yang baru lihat aku ya. Jadi kakak sebenarnya start masak itu karena apa dulu? Suka masak atau punya restoran kah atau basicnya apakah? Jelaskan saja tentang pengalaman Anda di kulineri gitu. Sebenarnya kalau misalkan basic kulineri nggak ada ya, cuma kayak dari hobi-hobi masak aja. Karena tuh kebetulan dulu kan aku tuh tinggal sama orang tua yang bekerja dua-duanya. Dan 4 SD tuh kayak nyokap tuh bukan yang nggak peduli sih dia, cuma maksudnya kalau dia nggak kerja juga gue duitnya dari mana gitu kan. Jadi nyokap tuh kayak tipe yang kayak ya udahlah lu beli aja gitu. Nah sedangkan tuh sebenarnya si mbak yang dulu ngurus aku tuh nggak yang serajin itu gitu tuh, kayak dia bodo amat. Jadi kayak si mbak yang dulu ngerawat aku tuh kayak dia kurang sayang kayaknya sama gue, kayak dia benci dia sama aku. Kayak udah nih duitnya lo ya cari deh, mau makan apa kok bodo amat gitu loh. Harusnya kan dia beli sayur terus masakin aku kan. Ya awalnya sih aku seneng dulu waktu aku SD aja tuh jajan aku tuh sekitar 20-50 ribu deh. Zaman SD itu tahun berapa tuh gila? Ya, terus gue kayak suka bawa kartu kredit nyokap gitu loh. Tapi nggak minta izin. Terus main ke time zone. Karena kayak pulang malam aja tuh mama nggak tahu karena mama juga belum pulang gitu. Ya, jadi dia dulunya spoil kids lah, anak orang kaya gitu, anak orang sibuk. Bukan. Dia kan Enggak. orang kaya anjir. Nyokap gue terlalu capek untuk marahin gue sih. Jadi gue seenaknya. Sebenarnya gitu ya. Mohon maaf ini boleh gue ajak berantem dulu nggak nih lalatnya? Gimana caranya sih ini anunya? Kayak harus pakai ini nggak sih kayak Lilin. gantungan ini air yang kayak di warteg gitu. Tuh Bukan dia. kan. Lalur. Ih. Kalau di warteg tuh ya kan ya, atasnya kipas. Hmm. Bawahnya ada air di plastikin, terus dimuter, ntar kagak ada lalatnya. Kenapa bisa gitu? Udah dari sana nih, nggak usah nanya gue. Ya gitu, jadi karena aku bosan beli-beli makanan, Belajar masak. jadinya masak sendiri pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Awalnya cuma kayak masak-masak, ya masak bocah aja gitu kayak telur apa kayak. Kalau masak telur tuh masak bocah. Iya apa coba? Ya nggak tahu, siapa tahu sop ayam kayak. Nggak boleh makan mie instan dulu. Ya udah deh. Jadi beli telur gitu-gitu. Terus ya udah deh keterusan karena aku dicuekin mama kerja sampai aku kuliah, ya udah jadinya biasa ke dapur gitu loh masak. Karena Jadi dari kecil udah bisa masak. ya masak gitu-gitu doang. Terus pas lagi aku vegetarian kan agak susah nih nyari makan di luaran. Ada sih banyak, cuma harganya tuh kayaknya Ya, lebih mahal dari vegan daging dong. Terus kayak baru makan full meal kayak 15 menit kemudian udah lapar lagi. Aku gini aku sih. Ya cuma kayak maksudnya jadi kayak boros gitu kan. Akhirnya kayak aku ngolah gluten sendiri di rumah, terus kayak jadiin daging-dagingan gitu. Lebih kayak nyoba-nyoba gitu. Dari situ dia terus bikin catering sehat. Buat Berapa yang tahun? diet. Berarti sekarang udah 7 tahun. Tuh, catering sehat udah 7 tahun ya. Catering sehat udah 7 tahun, dan itu pun awal mulanya bikin catering sehat gara-gara aku beres lahiran kan. Dulu masih kayak ngetren banget tuh namanya diet mayo. Oh, diet mayo, I know. Jadi aku kayak bikin masakan diet mayo sendiri. Terus kayak ada yang kayak nanyain, terus aku coba bikinin buat dia. Sukses? Waktu itu, iya belum ada WhatsApp kan, masih kayak broadcast BlackBerry gitu kan. Ya udah langsung kayak dari mulut ke mulut ya udah langsung lanjut sampai sekarang. Kayak gitu sih awal mulanya seperti itu. Kuliah ngambil jurusan DKV. Masak beneran cuma kayak emang ya masak juga kan seni ya kan. Kayak masak sih cuma kayak otodidak aja aku gitu. Tapi nanti kalau misalnya kayak di YouTube-nya kamu bakalan fokus di masak kah atau enggak? Aku pasti nggak akan keluar dari roots aku. Pasti kan orang juga kenal aku mungkin dari MasterChef kan. Pasti akan ada konten masak, cuma nggak yang kayak proper kayak mungkin YouTube-nya Devina atau Wilgas atau kamu bahkan ya. Mantai, masak santai sambil nagok. Kamu tahu nagok nggak? Jongkok. Wah jongkok, masak yang kayak simple aja, kayak seng gitu. Aku kayak lagi pengen
DIY sih kontennya, lebih suka kayak gitu loh daripada masak. Tuh, jadi keluar MasterChef juga bukan harus Bukan masak. berarti harus masak nggak sih? Makanya si Kaisa Fridayasi gitu, bukan kayak MasterChef aja gitu. Dia punya sisi lain juga selain masak, selain F&B gitu. Tapi beside of that kayak yang banyak bilang, maksudnya kok habis MasterChef nggak masak? Ya karena emang dianya juga mah ada banyak yang dia bisa juga gitu, nggak cuma masak. Yang kelihatan di TV mah cuma masak gitu. Kan masuk MasterChef juga awal-awalnya cuma kayak cobain ah gitu. Pas udah dicobain kayak menang ah gitu kan. Iya nggak sih Van? Kayak gue dibilang sombong ya gimana dong kalau misalkan gue yang kayak ayo udah yang penting aku masuk galeri, ayo udah yang penting aku top 10, gila itu mental sampah. Mental gue sampah. Nggak tahu maksudnya iya aku kalau misalkan ditanya Iya. lu perkiraan bakalan masuk mana? Aku kan selalu jawab aku bakalan jadi juara 1. Sugesti kan? Ketemu nggak kita di grand final? Kayak gitu, jadi bukan sombong ya. Mental gue tuh kayak membangun mental positif untuk diri sendiri supaya ke-trigger bisa Bagus guys, itu harus dicontoh bahwa maksudnya kadang tuh kalau aku tuh kalau misalnya terlalu mental positif kayak gitu, aku jatuhnya mikir kayak Van, kamu tuh nggak boleh sombong. Jadi nggak boleh ekspektasi, selalu mikir nggak boleh ekspektasi, nggak boleh sombong. Padahal sometimes ada waktunya kita butuh kayak gitu buat nge-trigger perlu diri ya. sendiri. Ternyata baru tahu juga gue. Seperti itu ya, kalau misalkan orang lain ngatain kayak anjir sombong banget lu, kayak kepedean, bagusan juga sini, bagusan sini. Siapa lo? Lu tahu apa sih? Asli sih kayak bodo amat gak sih sama lu semua yang ngatain gua. Maaf Iya. ya. Lu gak bisa nyimpulin gua. Iya susah sih. Ya kan? Kalau gua tuh ribet, lu kelihatannya kayak hidupnya simpel banget ya, tapi enggak rumit gitu. Iya. Aku kalau bahasa Sundanya kayak berenang pagujud. Aduh. Gitu tah. Kayak gitu. Oh berarti aku mau nanya, kalau misalnya kayak pandemik gimana? Chance kita untuk ngedapetin kerjaan atau project atau memulai sesuatu yang baru, explore sesuatu yang baru gitu ya. Iya jadi ketahan gitu loh, kayak mampu tapi nggak bisa juga. Semuanya ke pause, kayak semuanya ke stop. Gila sih. Udah hampir Makanya kita setahun. ini jaga jarak ya tuh. Rencang depan gerak. Apaan? Berarti emang impactnya gede ya, maksudnya kayak bad impact. Parah sih. Walaupun ya kayak misalnya ya gampang lah kan Bima kayak bisa pesan online segala macem gitu ya. Buat yang udah nyemplung sih tetap ngaruh gitu. Karena mau gimana pun tuh Pastilah. offline ketemu langsung gitu tuh kayak esensial nggak sih, kayak wajib begitu. Sekarang nggak enak tahu meeting kayak Zoom gitu. Iya. Ih, Dan berdampak kayak- lah. Apalagi kalau kayak kakak cukup ekstrovert sih sebenarnya kan, jadi kayak harus ada mainnya kayak gitu, malah disuruh di rumah suruh overthinking kayak nggak jelas, pasti hancur banget sih, Asli. nggak bisa ngebayangin rasanya. Ya aku capek banget bacot di rumah, ketemunya anak lagi main Roblox lagi ya. Aku pengen main gitu. Aku bosan di rumah, aku capek main Roblox gitu loh. Tapi itu kan kita bicara tentang let's say itu bad impact nih, tapi apakah kakak sudah mendapatkan sesuatu yang positif yang kamu bisa ambil dari si pandemi ini? Banyak juga sih Banyak sebenarnya. ya? Lebih banyak waktu sama anak-anak. Nah itu dia. Kadang kan kalau aku tuh kalau main tuh udah kayak anak gadis ya bu, gitu kan, lupa pulang. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak oh gila ya, ternyata anak gue tuh sehari aja tuh udah bisa melakukan sesuatu yang kayak wah udah bisa gini gitu loh. Nah semenjak ada pandemi tuh jadi aku lebih kayak Aware sama growth mereka ya? kayak gitu, dan mereka juga lebih ngerasain kehadiran aku sih. Asik. Nah makanya sebenarnya kayak yang selalu aku sering bilang juga kalau ke orang gimana pendapat lo ya, itu tergantung point of view gak sih? Iya. Gimana kita nyikapin masalah juga point of view kan. Mau ngambil yang positif apa negatif. Kalau ya kayak aku bilang sih kayak mau ngambil negatif juga, hidup juga emang udah susah gitu. Jadi kayak udahlah positifin dulu aja. Karena hidup emang susah gitu. Jadi semua susah kok. Jangan merasa victim lah. Karena aku udah capek banget ngadepin DM yang minta duit segala macam. Kita sampai mana ya tadi, sampai sini anjir. Oh gara-gara pandemi nih. Iya pandemi. Ya intinya itu tadi, masalah itu tergantung kita nyikapinnya kayak gimana. Ya sekarang mah kita sama lah, semua kita mah struggling, pasti nggak ada yang enak-enak banget lah. Sama-sama aja berjuang gitu ya, doakan aja vaksin udah benar, semuanya udah
berjalan sesuai rencana terus kita bisa seperti dulu lagi. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya juga adalah kita jangan sampai kalau kayak gitu tuh jadinya kayak sadar never take anything for granted nggak sih? Iya. Kita dulu kayak lupa sama momen, lupa dekat sama orang tersayang, lupa ini udah kayak gini aja udah kayak yang orang kebakaran jenggot gitu. Gue buang sama sembarangan. Ya gini, Saya tadi setelah kita bertanya-tanya ke kakak, aku akan bertanya this or that. Karena kalau katanya sih, kalau misalnya ada orang udah jawab this or that tuh kayak orang tuh langsung bisa menyimpulkan, oh dia tuh kayak gini. Oke. Nggak tahu sih, tapi pertanyaannya benar apa enggak ya. This or that buat Kaisa Fridayasi. Fridayasi. Kaisa Fridayasi yang benar. Kaisa Fridayasi. Nomor 1. Terminal dulu, takut keselak. Ais. Oke, Don. Jadi artis atau jadi chef? Artis. Bentar. Artis apa dulu nih? Nggak bisa jawab disorder itu cuma satu, lu cuma pilih satu. Ini artis dalam artian aktris ya, seni peran ya. Ya, aktris. Atau artis kayak misalkan artis seni rupa gitu loh. Actress, Of course. Actress, alright. Okay. Move on. Number 2, cantik atau menarik? Menarik. Asik. Number 3, sweet or savory? Savory. Ice cream, es podeng. Es podeng. Asik, mantap. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Kopi hitam. Season 6 atau season 7? 6. Kaya atau bahagia? Bahagia. Bahagia, asik. Aku udah mikirin pasti kakak jawabnya kaya, tapi gue juga mau bahagia. Bahagia, bagus. Ninggalin atau ditinggalin? Ditinggalin sih. Tinggalin. Asik. Bucin nih. Memberi atau diberi? Memberi. Ya udah deh, intinya kayaknya disorder itu 9 aja guys, udah sampai situ doang. Jadi terserah kalian mau menyimpulkan seperti apa, terserah deh, yang penting sudah janji kita dari 2019 untuk Q&A bersama. Sumpah anjir 2019. Kakak masak bareng dong sama kakaknya. Gue udah tawarin, Faninya kagak mau masak sama gue. Kan gak mau. Ntar kalau misalkan gue udah bikin konten YouTube ya, gue mau ke rumah Fani, bawa bahan-bahan, suruh dia masak, terus gue bawa tote bag. Fan, gue bawa tote bag kosong nih, tolong isiin dong tote bag gue sama isi kulkas lu. Tuh siapa yang mau diajak masak kalau begitu? Dirugiin, dirampok anjir. Ya pokoknya kan gue pengen menguntungkan buat diri gue dong bikin konten. Selalu dah. Lu kan katanya teman gue. Ya. Oke. Udah, aku mah kalau orangnya gitu mau diapain juga ya udah. Terlalu penting diem dulu loh. Terima kasih guys sudah menonton. Semoga nggak tahu deh kalau misalnya kalian kepo sama dia atau kepo sama aku atau kepo anything udah terjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dia juga cepat segera ngepost video-video dia. Video tidak lama dari setelah video ini airing. Asik. Janji. Kalau nggak males. Enggak, tapi katanya saksinya dia harus ngepost secepat mungkin, secepat kilat ya. Iya Bang Will. Oke? Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih kakak sudah datang. Terima kasih aku udah disuguhin ini loh. Arisan Natal, donat teranak sedunia. Asik. Viti gratis guys. Arisan Natal peka dong. Oh iya. Ini kopinya juga enak. Endul. Terakhir kita closing. Apa? Ngopi sih dulu. Oh iya. Terima kasih guys sekali lagi. Udah kebanyakan bacot gue. Udah, dadah. Ngopi Ngopi set set, bro. bro.